Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Fathul Mu'in. Meneruskan video sebelumnya yaitu seputar puasa. Puasa ini puasa secara umum ya, bukan puasa khusus di bulan Ramadan. Kita akan mulai di kalimat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuftiru amidun la nasin lisaumi wa in kathura minhu nahwu jima'in wa aklin. Seorang yang berpuasa bila dia sengaja melakukan semisal berhubungan suami istri atau makan walaupun berkali-kali, makannya banyak atau berhubungan suami istri berkali-kali, kalau dia sengaja maka puasanya batal. Kalau tidak sengaja beda lagi ceritanya. Jadi orang yang tidak sengaja ini maksudnya dia lupa, dia tidak sadar bahwa dia sedang berpuasa. Orang yang lupa bahwa dia sedang puasa, walaupun ia berkali-kali melakukan hubungan suami istri atau makan, itu puasanya tidak batal. Karena yang batal hanyalah terkhusus yang sengaja saja. Alimun, yang mengetahui bahwa hal itu membatalkan puasa. La jahilun. Alim mengecualikan jahil. Jahil artinya dia yang tidak mengetahui bahwa hal itu membatalkan puasa. Tapi seperti penjelasan sebelumnya bahwa orang yang tidak tahu itu tidak berlaku secara umum. Hanya terkhusus. Di sini digambarkan bi annama ta'atohu muftirun. Likurbi islamihi au nas'ihi. Nas'ihi ba'idan biasanya ya, anil ulama gitu. Jadi orang yang tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu membatalkan puasa karena dia baru masuk agama Islam, dia belum mengetahui hukum seputar Islam, hukum-hukum seputar Islam, atau dia au nas'ihi bibadiyatin ba'idatin amman ya'rifu dzalik. Atau dia berada di satu tempat yang jauh dari orang-orang yang mengetahui hal itu. Itu juga sesuatu yang menjadikan seseorang yang tidak tahu menjadi ditolerir oleh syariat. Mukhtarun, orang yang tidak dipaksa, dilakukan atas kehendak sendiri. La mukrohun, mengecualikan orang yang dipaksa. Lam yahsul minhu qasdun wala fikrun wala taladudun. Orang yang dipaksa itu maksudnya tidak ada kesengajaan, tidak ada perasaan, tidak menikmati ya, tidak merasa nikmat, tidak membayangkan. Jadi ini dipaksa berhubungan suami istri. Kalau dia tidak menikmatinya, tidak ada kesengajaan. Kalau hal itu dilakukan di siang hari bulan Ramadan itu tidak masalah, karena hal-hal yang membatalkan puasa itu bisa berdampak pada batalnya puasa kalau yang melakukan memenuhi 3 kriteria tadi, yaitu sengaja, mengetahui, dan dilakukan atas dirinya sendiri, artinya tidak dipaksa. Yang membatalkan puasa bijima'in wa ilam yunzil. Jadi seorang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan itu membatalkan puasa ya. Wastimna'in, dan juga mengeluarkan sperma onani. Mengeluarkan sperma ini juga membatalkan puasa. Jadi berhubungan suami istri walaupun tidak keluar sperma membatalkan puasa, dan keluar sperma walaupun tidak berhubungan suami istri juga membatalkan puasa. Walau biyadihi, mengeluarkan sperma dengan tangannya sendiri, au biyadi halilatihi, atau dengan tangan perempuan yang halal. Perempuan yang halal ini ada budak, ada istri. Au bilamsin lima yang kudu lamsuhu bila hailin, atau dengan menyentuh anggota badan seorang yang membatalkan wudhu. Jadi orang-orang yang membatalkan wudhu bila disentuh, itu andai kata
kita sentuh saat puasa bulan Ramadan, kemudian mengeluarkan sperma, itu juga membatalkan puasa. Jadi mengeluarkan sperma ini bisa dengan tangan sendiri atau tangan perempuan yang halal atau dengan hanya menyentuh. Menyentuh kepada orang yang andai kata kita punya wudhu, dengan menyentuhnya wudhu kita batal. Kalau hal itu dilakukan tanpa ada penghalang. Tanpa ada penghalang. La bi kublatin wa dhammin limra'atin bihailin aima'ahu. Tapi kalau ada penghalang tidak membatalkan puasa ya. Jadi memeluk perempuan, mencium perempuan, kalau itu tidak nempel secara langsung, ada penghalangnya, itu tidak membatalkan puasa andai kata keluar sperma. Jadi yang membatalkan puasa adalah bila ada sentuhan secara langsung tanpa ada penghalang. Kalau ada penghalangnya nggak apa-apa. Memeluk, mencium, kalau ada penghalangnya, ada yang menghalangi tidak apa-apa. Walaupun mengakibatkan keluar sperma. Wa in takarrara bisyahwah. Walaupun hal itu dilakukan berulang-ulang, walaupun dilakukan bersama dengan datangnya syahwat, datangnya nafsu, itu tetap tidak membatalkan puasa. Tapi ini tidak membahas dosa apa tidak ya, yang dibahas hanya apakah puasanya batal apa tidak. Aukanal hailu raqiqan, atau bahkan andai kata penghalangnya itu sangat tipis. Pokoknya yang penting ada penghalangnya, walaupun tidak tebal, selama tidak nempel secara langsung, itu tidak membatalkan puasa. Falau dhamma mra'atan aw qabbalaha bila mulamasabti badanin bila hailin bainahuma fa'anjala. Bila mulamasabti badanin bila hailin bainahuma fa'anjala lam yuftir lintifa'il mubasyarati kal ihtilam. Ini keterangannya sama seperti tadi ya. Bila ada seorang yang memeluk perempuan atau menciumnya tanpa ada bersentuhan badan, bila hailin bainahuma, bila hailin bainahuma ini redaksinya gimana nih? Atau mungkin kebanyakan lah bagaimana? Ini saya coba cek di kitab cetak ya, versi cetaknya. Saya kebetulan ini sedia kitab yang cetakan Darul Kutub Islamiyah. Di bab puasa, di bagian awal, ini kok bila hailin ini gimana maksudnya? Atau mungkin di anahnya saja ya. Ini di bawah ini kan iya anah. Mungkin kebanyakan la mungkin ya. Mungkin kebanyakan la. Ya ini repotnya kalau ini bila hailin. Bila hailin. La bikublatin bihailin fa indaka. Mana tadi? Lam yuftir. Gak ada di anah. Kalau di kitab asli saya masih belum ketemu ini. Bab zakat, bab puasa. Jadi ini pokoknya membahas seputar hubungan suami istri yang membatalkan puasa ya. Bal bihailin. Falau dhamma mra'atan aw qabbalaha bila bal bihailin ya, benar ya. Bal bihailin. Jadi bukan bila hailin. Oh, ini bal ini. Kebanyakan alif. Kalimat ini kebanyakan alif. Ya kan lucu ya, kalau dipahami kan lucu. Ini kebanyakan alif ini, bal. Jadi saya ulangi bacanya, falau dhamma. Falau dhamma mra'atan aw qabbalaha bila mulamasati badanin bal bihailin bainahuma fa'anjala. Apabila ada seorang yang memeluk perempuan atau menciumnya tanpa bersentuhan tubuh, akan tapi dia melakukannya bersama dengan penghalang. Ada penghalang antara keduanya, lalu keluar sperma, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Lam yuftir. Alasannya lintifa'il mubasyarah kal ihtilam. Karena tidak ada pertemuan kulit secara langsung. Hal ini sama seperti
mimpi basah ya. Orang yang mimpi basah itu dia tidak membatal puasanya tidak batal. Wal injalu binadzurin wa fikrin gimana ini? Wal injalu binadzurin wa fikrin. Sebentar. Oh, ini atofnya ke sini ya. Kal ihtilam. Mungkin begini, kal ihtilami wal injali binadzurin wa fikrin, mungkin seperti itu. Jadi hukum orang yang memeluk atau mencium perempuan dan mengeluarkan sperma itu tidak membatalkan puasa, sama seperti orang yang keluar sperma karena mimpi basah atau keluar sperma karena membayangkan ya, mengimajinasikan. Jadi membayangkan atau melihat seseorang, melihat orang karena terlalu cantik apa gimana tiba-tiba keluar sperma, atau membayangkan sedang apa gitu kemudian keluar sperma, itu tidak membatalkan puasa. Jadi dua kata ini, wal injal binadar wa fikrin ya, kalimat ini atofnya ke kal ihtilam. Ini saya di kitab aslinya ya, jadi ini sudah dikasih titik ditaruh di bawahnya, jadi ini menyesatkan sebenarnya. Walau lamasa mahroman aw sya'ra ramra'atin fa anjala lam yufti li adamin naqdi bihi. Andai kata ada orang yang menyentuh mahram. Mahram ini perempuan yang haram dinikah. Ada seorang yang menyentuh mahram atau menyentuh rambut perempuan yang bukan mahram, lalu dia keluar sperma, maka itu tidak batal li adamin naqdi bihi, karena kedua hal ini tidak membatalkan wudhu. Jadi sentuhan yang bisa membatalkan puasa bila keluar sperma disebabkan dengannya itu hanyalah sentuhan yang membatalkan wudhu. Jadi seorang lelaki yang menyentuh mahramnya, mahram itu ya misalkan saudara atau ibu atau anak, pokoknya perempuan-perempuan yang haram dinikah. Seorang lelaki yang menyentuh mahramnya kemudian keluar sperma itu puasanya tidak batal. Atau menyentuh perempuan yang bukan mahram tapi yang disentuh bukan kulit, misalkan rambut. Orang menyentuh rambut, mengelus-elus rambut misalkan keluar sperma, itu juga tidak membatalkan puasa. Wala yuftiru bi khuruji madyin khilafan lil malikiyah. Puasa tidak batal disebabkan keluarnya madhi. Madhi ini cairan yang keluar saat syahwat sedang memuncak ya, saat nafsu atau syahwat sedang tinggi, itu biasanya keluar sperma yang lengket itu, keluar cairan yang lengket itu namanya madhi. Tapi hal ini berbeda dengan mazhab Malik. Mazhab Malik itu pendapatnya adalah puasa batal disebabkan keluarnya madhi. Kalau kita mazhab Syafi'i tidak. Wastiqo'atun, kemudian nanti akan membahas istiqo'ah ya. Istiqo'ah ini sengaja mentah di video setelahnya. Wallahu a'lam bishawab.